Halo, ketemu lagi sama gue Astrid dan balik lagi di podcastnya Jari Kanal. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang menarik banget khususnya buat bunda yang punya anak nih. Kira-kira kendala apa sih kalau kita tuh lagi punya anak dan terutama dia baru mulai makan. Nah, pasti bunda semua bakalan ngerasain yang namanya GTM, gerakan tutup mulut. Tapi sebelum gue membahasnya, jangan lupa ya, like, komen, atau mungkin kalian juga bisa share. Siapa tahu teman kalian ngebutuhin informasi yang bermanfaat ini. Oke, nah buat kalian yang udah kenal, ini kita sekarang di Jari Kanal bakal bahas soal gerakan tutup mulut yang dialami sama bunda-bunda di luar sana. Nah, khususnya sama pengalaman gue juga sempat ngalamin yang namanya anak itu nggak mau makan. Anak itu susah banget makannya, sampai kita tuh sempet bingung ya, mau ngasih apa sih nih, kira-kira mau masakin apa sih nih ya kan. Nah, jadi beragam cara tuh pasti bunda pernah yang namanya melakukan masak menu modifikasi, beragam pilihan protein, terus pilihan sayuran, terus mungkin bunda juga inovasi menu 1A, B, C, D, terus anak juga tetap aja gak mau makan gitu, sampai kita bingung ini kenapa sih. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Aku pernah loh bun, dan sebenarnya ya pengalaman ini penting banget sih buat kita tahu kenapa sih anak nggak mau makan, kenapa sih si anak nih udah kita kasih A, B, C, menu A, B, C, tapi tetep aja mulutnya rapet gitu. Jadi sebenarnya aku mau cerita dulu ya, pengalaman aku itu kan ibu satu anak dan aku juga pekerja gitu. Jadi nggak cuma ngurusin urusan anak, tapi juga ngurusin rumah, ngurusin kantor gitu kan. Jadi waktunya itu bener-bener mepet dan gak boleh lengah sedikit pun. Nah, tapi pas banget Inggit lagi masa-masa empati, masa-masa makan gitu. Biasanya anak itu mengalami GTM itu di usia mereka tuh tumbuh gigi, ya kan. Ketika mereka sudah mulai tumbuh gigi, itu biasanya mereka tuh kayak ngalamin mungkin gusinya gatel, mungkin gusinya tuh bengkak gitu kan. Cuma karena masih baby, jadi mereka tuh nggak bisa ngomong sama kita ya bun. Nah, disinilah peran orang tua mencari tahu kira-kira kenapa sih si anak ini nggak mau makan gitu kan. Kayak jadi sempet beberapa kalian aku tuh bener-bener nggak mau makan. Biasa dia suka pasta, nah ini dia nggak mau makan pasta, sampai akhirnya tuh mereka nggak mau makan gitu. Kita tuh kadang bingung, biasanya dia suka A, B, C, kayak anak aku suka banget pasta, itu mereka nggak mau. Terus biasanya suka banget dia tuh makanan yang garing, ini kok nggak mau gitu. Aduh, pusing dong bun ya, ngakalinnya gimana. Tapi aku nggak habis cara sih, jadi aku sempat cari tahu kira-kira makanan anak toddler, anak setahun ke atas itu apa sih gitu. Karena Inggit tuh susah makannya di usia 1 tahun ke atas sampai 2 tahun. Wah, itu ada beberapa momen kayak misalkan bulan ini dia makannya oke, terus nanti 2 bulan kemudian itu bisa aja dia nggak mau makan sama sekali gitu, maunya susu dong. Sampai kita tuh kan worry ya, apalagi aku anak pertama gitu. Jadi kayak pengennya kalian tuh harus tercukupi gizinya gitu, kayak mesti makan salmon, mesti makan sayur, buah, apa segala macam gitu. Nah, tapi aku nggak intinya di situ tuh peran kita sebagai ibu tuh harus inovasi, harus inovatif. Jangan males, jangan mager ya bun, jangan apa-apa maunya mesen gitu. Kadang kan catering baby juga nggak selalu harganya tuh ekonomis kalau menurut aku. Jadi lebih worth it kalau kita tuh makan, masak, dan sesuai dengan keinginan si anak. Jadi aku sempet bingung juga mau masakin apa, tapi aku cari-cari tahu kira-kira menu apa sih yang bisa disukain anak nih. Jadi contohnya gini nih Mam, aku menelaah ya, kalau si anak aku ini suka banget makan yang crunchy.
ya kan. Nah gimana nih, aku kira-kira mau bikin menu apa sih? Oke, nugget dia udah bosen, dia udah nggak mau makan nugget. Oke, gak apa-apa, kita pakai bahan lain, kayak misalkan kita ganti chickennya kita ganti sama uh, daging sapi atau mungkin ikan dori. Nah, dibikin versi tepung yang crunchy, bisa pakai tepung roti atau tepung yang modelan kayak fried chicken gitu, itu juga bisa. Nah, kalau kalian juga tetap mau bikin nugget, gak apa-apa, it's okay bikin nugget, dicoba. Tapi kalian bikin misalnya modelnya bulat, terus atau kalian pakai stick ice cream, modelan stick gitu, mungkin anak kita akan lebih mau gitu melihat bentuk makanan yang beda-beda. Oke, rasanya crunchy, tapi bentuknya itu ngaruh loh ternyata bun, gitu. Nah ini nih, ini yang kadang tuh nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Awalnya juga aku kayak apa ya kira-kira, aduh dia ini udah nggak mau ini nggak, sampai aku tuh pernah anak aku nggak mau makan nasi. Jadi aku sempet konsul juga sama DSA gitu kan, dok gimana nih, anak aku bener-bener gak mau makan gitu. Sedangkan mama aku tuh kayak bawel banget karena cucu pertama kan, kayak udah mintalah sama dokter vitamin gitu. Nah cuma memang vitamin tuh ngefek juga sih buat nafsu makan anak, tapi mereka juga berjangka kalau menurut aku. Jadi kayak dikasih vitamin, oke, hari ini makannya oke nih, tapi nanti down lagi kayak gitu. Nah cuma nggak masalah sih sama vitamin, aku juga setuju dan aku juga pakai. Cuma ya itu lagi-lagi menu sehari-hari yang kita masak buat anak tuh ternyata ngaruh. Jadi ketika anak lagi nggak mau makan nasi, aku coba aja tuh dia bikinin bihun, misoa goreng, misoa rebus, terus besoknya lagi misalkan udon gitu. Ini buat menu-menu makanan yang di 1 tahun ke atas ya mam, karena kan kalau 1 tahun ke bawah memang harus bertahap ya, dia harus halus, harus naik tekstur apa segala macam, itu beda lagi. Jadi ini gerakan tutup mulut biasanya itu yang dialami yang paling parah itu sama anak 1 tahun ke atas, terutama toddler gitu, karena mereka kan tumbuh gigi udah bukan yang giginya kecil gitu, giginya memang udah mau keluar banyak gitu kan. Nah itu yang biasanya mereka biasanya mereka ngalamin GTM, atau GTM juga bisa dialami selain karena gigi, itu karena sakit tenggorokan radang ya, terutama bagi anak yang suka minum susu kalengan, susu sufor gitu dibanding anak-anak ASI. Nah karena kalau anak aku itu kan memang campur ya, dia ASI dan juga sufor, jadi dia sering juga ngalamin radang gitu, karena kan dia juga suka makan yang crunchy, yang berminyak, mungkin itu ngaruh ya. Nah itu jadi salah satunya karena mungkin radang atau mungkin tumbuh gigi, dan juga karena faktor mereka tuh bosen sama jenis makanan yang itu aja gitu. Jadi mommy harus inovasi, itu sih menurut aku.